Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semuanya baik-baik ya, tetap di rumah saja, sehat ya. Kita ada RPK, Review Product Knowledge, temanya pendidikan ya. Karena ada satu hal yang fun dan aktif ya, yang mau disampaikan ke Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini menarik karena ada sisi-sisi pendidikan dan telah hadir orang yang sangat luar biasa nih ya, dengan Pak Yusuf Hidayat selaku Marketing Director dari Alphabet. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Halo Pak Arifin, sehat? Ya aja Pak. Alhamdulillah. Oh, tambah keren aja nih kayak Pak Yusuf nih. Oh, oke. Di awal saya bicara mengenai pendidikan dengan fun dan aktif. Nah tentunya ini RPK ini kita bahas sesuatu yang fun dan menarik juga nih Pak Yusuf. Nah, coba disampaikan kepada teman-teman reseller semua kita Pak Yusuf, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Arifin, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat semua, khususnya Pak Arifin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing siang hari ini. Siap Pak Yusuf. Izinkan saya memperkenalkan sebuah media belajar Pak Arifin. Jadi ini masuk kategori dari alat peraga edukasi. Oke. Ya. Oke, namanya Alphabet. Apa sih Alphabet itu? Oke, semoga di waktu yang singkat ini bisa menjelaskan dan juga bisa menginformasikan kepada sahabat semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di Outlet ID. Izin saya sedikit share slide ya Pak Arifin. Ya, boleh dibantu? Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Arifin atas kesempatan waktunya. Jadi izinkan saya, perkenalkan nama saya Yusuf Hidayat. Saya dari Alphabet Indonesia. Alphabet ini adalah sebuah media belajar atau alat peraga edukasi tepatnya. Kalau dalam dunia pendidikan itu ada metode belajar, ada cara mengajar, dan juga ada alat bantu mengajar. Okay. Ya. Jadi tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari kita di rumah begitu. Jadi lebih spesifik, ini adalah sebuah media belajar untuk membantu baik anak-anak ataupun orang dewasa untuk belajar baca tulis, gitu Pak Arifin. Oke. Tapi sebelumnya saya mau tampilkan apa sih? Saya mau jelaskan sedikit tentang apa itu Alphabet. Pak Arifin dan Bapak Ibu semuanya mungkin sangat familiar dengan dengan mainan ini. Kalau boleh tahu ini mainan apa ya? Lego Pak. Oke, betul ya, Lego ya Pak Arifin ya. Iya. Ini sangat familiar sekali, sangat famous sekali dan ya luar biasa. Bahkan ada komunitasnya ya, ada pertandingannya dan lain-lain. Ini sangat menarik sekali permainan Lego ini, dan ini sudah sangat kita kenal. Berbicara tentang Lego, ini permainan yang menarik ya Pak Arifin ya. Menarik banget ya Pak Yusuf. Menarik banget ya. Di situ tidak hanya saja bermain, tapi anak-anak juga bisa dilatih kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemudian anak-anak juga bisa diasah kreativitasnya, ya, kemudian mengasah kecerdasan visual spasial, matematika logis dan lain-lain sebagainya. Ini luar biasa. Tidak hanya saja bermain, tapi juga ada aspek-aspek perkembangan anak-anak yang bisa dilatih dengan bermain Lego nih Pak Arifin dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Saya akan tampilkan satu lagi, ini juga permainan yang sangat digandrungi anak-anak sekarang. Ada lagi, nah ini Pak Arifin. Permainan apa ini Pak Arifin? Ini familiar banget ya. Pak Arifin ini namanya Rubik. Rubik ya. Masya Allah ya. Iya, Rubik ini juga luar biasa ya. Ini tidak hanya saja bermain, tapi juga banyak aspek kecerdasan, aspek konsentrasi, melatih visual, melatih koordinasi, motorik halus, motorik kasar. Ini luar biasa sekali. Jadi salah satu inspirasi dari Alphabet, ya, Alphabet ini adalah nama brand
yang terinspirasi dari kedua permainan ini, Pak Arifin. Oh. Ada Lego dan juga ada Rubik. Alfabet itu seperti apa sih? Ya, ya. Seperti ini, Pak. Salah satu bentuk contohnya ya. Oke. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan. Jadi alfabet ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi Arabik, yaitu untuk memudahkan anak kita atau siapapun saja yang mau belajar mengenal huruf-huruf Arab nih, Pak Arifin. Ya. Jadi mau mengaji kan, biasanya untuk sebelum bisa membaca mengaji itu kita harus melalui tahap pertama, yaitu mengenali huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, ya, huruf Arabik atau yang biasa kita kenal dengan huruf hijaiyah. Ada alif, ba, ta, sa sampai ya. Nah ini pasti kalau teman-teman yang sudah pernah belajar sudah paham tentang ini. Saya izin kenalkan ini dulu, nanti ada satu versi lagi yang Latin. Jadi ada dua ya. Oke. Pak Arifin dan sahabat semuanya, alfabet ini, kalau saya ingin jelaskan apa sih alfabet? Alfabet ini dari dua kata, Pak Arifin. Ya. Lam dan fabet. Lam dan fabet. Kenapa sih kita ambil lam dan fabet? Oke. Huruf lam di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabik itu adalah salah satu huruf yang paling mudah untuk dilafalkan oleh anak-anak kecil. Biasanya Pak Arifin, kalau ada anak-anak yang usia 2 tahun yang sudah baru mau mulai belajar mengucapkan kata-kata, apa sih kata-kata yang sering diucapkan oleh anak-anak? Salah satunya ya lala, lili, papa, mama. Ya. Nah, lala, lili, lulu, ini adalah salah satu proses pembelajaran yang untuk mengenalkan huruf. Kita mengambil huruf lam nih Pak Arifin. Jadi lam ini adalah huruf salah satu huruf yang ada di huruf hijaiyah, huruf lam. Fabet sendiri yaitu dari alfabet, huruf-huruf. Jadi kita kan ada alfabet ya. Alfabet itu A, E, B, C, to Z sampai to Z gitu ya. Nah, ini juga di dalam huruf hijaiyah ada alif, ba, ta sampai huruf ya. Nah, kenapa kita namakan ini alfabet? Bahwa alat ini atau media belajar ini akan sangat mudah sekali dipelajari, bahkan sampai anak yang kecil. Ya, let's say mulai dari usia 2 atau 3 tahun gitu, Pak Arifin. Ketika dia sudah mulai belajar mengucapkan kata-kata. Jadi, alfabet kita memulai sesuatu dari yang paling mudah, yang sering kita ucapkan. Nah, kalau dalam belajar huruf-huruf Arabik ataupun huruf hijaiyah, huruf lam itu adalah salah satu yang paling mudah. Karena apa? Mudah sekali diucapkan ya, la, la, li, lu, lu. Jadi semuanya insya Allah juga mudah untuk mengucapkan itu. Ini arti dari alfabet. Ya. Nah, alfabet ini apa sih? Alfabet ini adalah fun active learning tool. Jadi alat yang fun, menghadirkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian aktif. Jadi Pak Arifin, pengalaman kita belajar, baik sebagai orang tua ataupun guru, kebetulan saya juga adalah seorang guru gitu ya. Itu biasanya tuh pengalaman itu kalau belajar itu lebih banyak aktif guru atau anak-anak? Kalau yang dulu-dulu gurunya ya aktif ya. Ya, mungkin sekarang sudah banyak perkembangan metode belajar, gaya belajar, pendekatan belajar ini sudah sangat sudah sangat berubah sekali. Nah, alat ini juga berfungsi untuk bagaimana menjadikan anak menjadi subjek belajar bukan menjadi objek belajar. Jadi lebih aktif. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, Pak Arifin, ini banyak kita sebagai orang tua ataupun guru ini kebingungan nih. Apalagi sekarang sudah seperti ini ya, model pertemuan, model pembelajaran melalui daring, online, seperti ini gitu ya. Betul. Kadang kita lagi ngajar gini, anak-anaknya nggak tahu masih ada di sana atau enggak nih. Main handphone lagi. Nah, saya coba menerapkan pembelajaran, ya kebetulan ini adalah pembelajaran bahasa ya, untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah ataupun Latin. Kalau menggunakan alat ini ya, insya Allah sangat menyenangkan sekali, dan anak-anak juga pasti otomatis tidak akan pergi kemana-mana dan dia akan tetap stay tune bersama kita gitu. Ya, oke.
Jadi fun active learning tool ini adalah sebuah alat pembelajaran yang aktif menyenangkan. Jadi ini adalah media belajar, ini bukan sebuah metode belajar, Pak Arifin. Jadi ada yang sempat bertanya-tanya, ya ini metode belajar nggak? Awalnya kita akan membuat sebuah metode belajar, tapi kita tidak fokus kepada metode belajar, tapi kita akan lebih fokus kepada media pembelajarannya saja. Apa sih kelebihannya? Kalau sahabat atau ayah bunda yang mengetahui kalau untuk belajar dalam belajar hijaiyah ataupun huruf Arab, kalau anak-anak mau belajar Al-Quran, itu kan sudah banyak sekali metode-metode belajar Al-Quran, betul ya Pak Arifin ya? Iya. Nah, jadi dengan Alfabet, apapun metode belajarnya, ada Qiraati, Iqra yang paling terkenal nih di mana-mana. Kalau mau belajar Iqra ya, semua pasti tahu tuh. Ada Ummi dan lain-lain. Jadi apapun metode belajarnya, insya Allah belajarnya bisa menggunakan Alfabet, begitu Pak Arifin. Oh iya. Ya. Pasti inget dong dulu pertama kali belajar alif, bata, saja, itu media belajarnya apa Pak Arifin? Media belajarnya ya buku ya, aja, kertas buku, ya, betul nggak? Betul. Melalui buku, melalui kertas, ataupun juga mungkin kalau ada guru ataupun orang tua yang bisa menjelaskan, mengeksplainnya melalui whiteboard ataupun papan tulis begitu. Nah, Pak Arifin, perlu kita sadari saat ini dunia berubah luar biasa. Ya. Cara belajar berinovasi, media belajar juga berinovasi, sehingga saya dan kawan saya berdua, dan saya akan jelaskan di sesi akhir ini sebagai founder Alfabet ini adalah kita perlu menghadirkan suasana belajar itu yang harus menyenangkan dan fun begitu. Fun, aktif, sehingga apa? Nah ini Pak Arifin, kalau dalam belajar ada sebuah fase-fase belajar yang harus kita pahami. Untuk bisa mengerti dan memahami proses pembelajaran, ada satu kondisi yang harus kita wujudkan, yaitu apa? Fun, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kalau menyenangkan, itu istilahnya kalau dalam ilmu NLP itu adalah RAT ya, Reticular Activating System, RAS. Itu seperti sekat-sekat memori itu dia akan terbuka lebar luar biasa, sehingga apa? Kita akan sangat mudah sekali memasukkan pesan-pesan pembelajaran yang kita ingin sampaikan. Nah, yang lebih penting lagi nih Pak Arifin, gimana tuh Pak? Ada psikologi perkembangan. Jadi kapan anak-anak itu bisa belajar secara serius belajar, ataupun sebenarnya dia harus melalui fase yang pertama, yaitu apa? Bermain. Jadi bermain sambil belajar. Nah ini salah satu konsep yang mau kita tawarkan melalui media pembelajaran ini Pak Rifki. Karena kenapa? Masa anak-anak perkembangan dari 2 tahun sampai 7 tahun ya. Ini masa-masa di awal ini adalah masa-masa pembentukan kreativitas yang sangat luar biasa. Salah satu cara mengasah kreativitas adalah penuhi kebutuhan bermainnya. Itu Pak Arifin dalam konsep perkembangan. Loh, memang kenapa dengan belajar? Apa sih bedanya belajar dengan bermain? Mungkin kalau boleh sedikit sharing nih Pak Arifin. Ya. Tahu nggak apa sih bedanya belajar dan bermain Pak Arifin? Kalau belajar biasanya lebih mengedepankan pemikiran ya. Iya. Oke. Bermain Pak Arifin? Main fisik biasanya ya, aktif gitu sih ya. Iya. Kalau saya tanya Pak Arifin, lebih suka belajar atau bermain Pak Arifin? Bermain Pak. Udah besar ya padahal ya. Oke. Riset mengatakan bahwa kebutuhan bermain adalah sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk bisa bertumbuh kembang secara maksimal. Nah, Pak Arifin, cara belajar yang kita ingin sampaikan di era yang sudah berubah saat ini, di era digital, di era modern, bahkan disebut sekarang adalah modern learner gitu ya. Itu sekarang udah berubah. Lagi menggunakan cara-cara konvensional. Menulis mungkin kalau persepsi kita mendengar kata menulis itu adalah menulis di atas kertas ya Pak Arifin ya. Betul.
Sekarang menulis itu adalah dengan mengetikkan jari, Pak Arifin. Betul nggak? Olahraga jari ya. Betul. Bahkan menulis ke depan tuh hanya menunjuk sesuatu, nanti akan muncul apa yang kita inginkan. Ini artinya sudah sangat luar biasa perubahannya. Nah, saya kembali lagi bahwa konsepnya adalah bermain sambil belajar. Kalau bermain itu fokus, jadi bermainnya itu harus lebih dominan. Belajar adalah salah satu bagian yang masuk ke dalam proses bermain itu, Pak Arifin. Ya. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Kalau belajar sambil bermain itu konsentrasinya bobotnya itu lebih banyak belajarnya, seriusnya, fokusnya begitu. Tapi kalau untuk bermain sambil belajar, anak-anak sambil bermain, tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia juga sedang belajar. Begitu Pak Arifin. Iya, iya. Nah, ini konsep sederhana Fun Active Learning Tools. Saya akan masuk ke dalam produknya dulu. Seperti apa sih Lampabet ini? Nah, ini dia Pak Arifin. Dia itu sebenarnya sebuah kotak-kotak kecil terbuat dari bahan plastik yang sudah BPA free, Pak Arifin. Aman ya? Aman ya. Oke. Jadi kalau boleh sebentar saya coba highlight ya. Nah, sebentar. Jadi saya pakai laser point. Nah, di sini Pak Arifin, ini kelihatan ya pointernya saya? Kelihatan. Nah, di sini ada logo emboss ya. Ini adalah kotak. Ini awalnya teman-teman menyebutnya Lego Arab. Tapi kan Lego itu sudah punya identity brand tertentu ya, sudah punya milik orang lain, sudah brand. Betul. Nah, akhirnya kita punya istilah sendiri, namanya Taco Lampabet, Pak Arifin. Taco Lampabet. Taco, apa sih taco itu? Taco itu adalah tabung kotak, karena dia adalah bentuknya kotak. Ya. Jadi mempunyai 4 sisi nih. 4 sisi dan dia di sini ada lingkaran besar di sini. Pak Arifin, ini adalah versi pertama kami. Jadi sebenarnya Lampabet ini baru saja kita selesaikan produksi. Jadi ini fresh ya. Sebenarnya bukan baru juga sih. Alhamdulillah kita baru selesai memproduksi ini di Februari 2020, Pak Arifin. Setahun ya Pak? Berarti Pak? Setahun. Jadi di awal kami sangat optimis sekali. Jadi karena pangsa pasar ya kita lihat bahwa Indonesia salah satu pasar muslim terbesar ya. Dan terkait edukasi ini adalah long life, seumur hidup Pak Arifin. Jadi ini pasar yang sangat luar biasa. Media belajar itu tidak akan pernah habisnya. Ya jadi kami cukup optimis bahwa ini bisa masuk dan bisa diterima di market kita di Indonesia. Hanya sekarang tinggal kalau sudah saya gabung Pak Arifin. Jadi dia portable, ya bisa dicopot, bisa diganti-ganti dan bisa diputar-putar seperti 2 mainan yang tadi Pak Arifin. Lego itu kan disusun-susun ya. Bisa disusun-susun, kemudian Rubik itu operating itu diputar-putar. Begitu. Jadi ini bisa diputar-putar. Saya akan mengenalkan, jadi di dalam 4 sisi ini ada 4 jenis huruf. Nah, ini saya menjelaskan dulu yang sesi Arabik. Jadi dalam huruf hijaiyah, dalam huruf Arabik, pada saat kita mau belajar mengenalkan huruf pada anak, itu ada 4 jenis huruf. Mungkin kalau kita belajar dengan media buku, kita tidak terlalu bisa mengenal ini secara spesifik nih Pak Arifin. Salah satu motivasi kami adalah ingin Lampabet hadir juga ingin membantu bagaimana memberantas buta aksara Al-Quran Pak Arifin. Kebetulan saya juga berada di bisnis, menjalankan bisnis umroh dan haji Pak Arifin. Ya. Jadi riset dari Lembaga Ilmu Quran yang ada di Ciputat, itu hampir 80% jamaah haji ataupun banyak orang muslim pun juga banyak yang belum bisa membaca Al-Quran Pak Arifin. Nanti boleh di googling lah ya. Jadi sebenarnya ini PR yang sangat luar biasa. Mereka belum bisa membaca Al-Quran. Nah, mungkin karena usianya sudah dewasa, mungkin malu, agak merasa, aduh kayak malu nih kalau belajar seperti anak-anak begitu ya. Duduk lagi abata seperti Pak Arifin mengajarkan anak-anak sekarang begitu. Nah, ini kita ada satu alat yang memberikan solusi mereka belajar mandiri.
walaupun mereka belum mengenal huruf hijaiyah, selama mereka bisa membaca huruf Latin, A, B, C, D, alfabet yang tadi saya sempat sebut di awal, ini nanti mereka bisa belajar secara mandiri, Pak Arifin. Jadi sebenarnya tidak hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa. Jadi marketnya makin lebih besar lagi, begitu. Jadi ada huruf asli, nanti ada huruf awal, huruf tengah, huruf akhir. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau ini contoh yang alfabet versi Latin, ya, A B C to Z, ya. Jadi di sini ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada huruf sambung. Nanti satu sisi lagi itu kosong, Pak Arifin. Jadi kosong. Kenapa kosong? Karena mereka nanti harus belajar menulis menggunakan alat bantu berupa spidol. Spidol yang bukan permanen berarti ya, Pak ya? Iya, yang marker. Oke, saya kebut dulu Pak Arifin, nanti kita bisa. Nah, ini contohnya nih Pak Arifin, contoh aplikasi. Oke, benar. Ini kurang lebih, jadi betapa mereka tuh exciting. Ya, saya biasanya kalau lagi jalan-jalan sama anak-anak di mobil, oke, kita sambil belajar, mereview, mengulang-ulang kembali. Coba dong, tulis kata, misalkan gitu Pak Arifin. Jadi kita sambil bermain nih, gitu. Di mobil, jadi belajar dimanapun, kapanpun, ya insya Allah ini sangat menyenangkan sekali dengan alfabet gitu. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, Pak Arifin, jadi alfabet ini kita kantor pusatnya ada di Kerawang, Jawa Barat. Oke. Mungkin ada sahabat-sahabat ataupun ayah bunda yang tinggal. Jadi ini ada di Komplek Ruko Broadway Galuh Mas, Blok 3, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, ya. Ini yang sempat dekat kilometer 50 itu yang sempat heboh itu Pak Arifin. Ya, jadi ini dari Karawang. Nah, ini adalah founder dari alfabet. Ya. Namanya Mas Riza. Ya, ini saya. Mohon perkenalan juga. Jadi kami berdua Pak Arifin di alfabet ini. Jadi ini kantor pusat kami yang ada di Kerawang. Jadi alfabet adalah produk asli Indonesia. Kami buat sendiri Indonesia. Jadi 100% cinta produk Indonesia. Begitu. Mantap ini. Ini salah satu contoh yang versi Arabik ya. Kemarin kita ikut kompetisi karena sekarang medianya online ya. Kita ikut beberapa kegiatan online. Nah, ini testimoni dari saya ambil case satu contoh testimoni dari namanya Pak Wicaksono Adi, Pak Arifin. Ya. Beliau ini adalah National Memory Champion. Jadi ini punya sekolah Rubik, punya board game coach sebagai board game coach, dan beliau juga setelah bertemu dengan kami, terus kemudian juga bermain dengan alfabet ini anak-anaknya. Mereka Pak Wicaksono ini sangat mengapresiasi kami gitu ya. Alfabet memberikan anak-anak berbagai cara belajar hijaiyah dengan menyenangkan dan melatih kreativitas yang tidak bisa dilakukan jika hanya dengan buku atau flashcard biasa. Oke, ini adalah salah satu pendukung Pak Arifin. Jadi kami membuat satu komunitas Fun Active Learning, sahabat alfabet. Ini acaranya banyak sekali, ya. Ini karena di Instagram ya Pak ya? Di Instagram, kami fokus di Instagram. Ya. Karena memang sasaran kami marketnya adalah menengah ke atas Pak Arifin. Baik. Begitu ya. Jadi ini ada Bu Febi, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI, kemudian juga ada para praktisi, ada juga ya teman-teman yang lain yang ya saya coba mengkolaborasikan bagaimana alfabet ini bisa menjadi sebuah media pembelajaran tuh yang menarik sekali begitu. Pak Arifin, untuk perkenalan awalnya mungkin cukup itu, nanti bisa kita perdalam dalam sesi ataupun diskusi. Thank you, Pak Arifin. Thank you Pak Yusuf atas penjelasannya. Nah, buat Bapak Ibu ya, sobat Reseller semuanya, silakan ada yang mau tanya ya mengenai produk ini, karena ini sudah siap nih di outlet.id ya.
Kalau kita lihat penjelasan tadi menarik sekali. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanya Anda. Sebelum Bapak Ibu mau tanya, saya mau tanya dulu sama Pak Yusuf nih. Pak Yusuf, nah kalau metode ini kan kelihatannya menarik banget ya. Ini kayak belajar dan bermain gitu ya. Yang usia berapa nih Pak yang aktif dengan pembelajaran sepertinya Pak? Biasanya seperti apa Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali Pak Arifin. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini adalah bukan metode, ini adalah tools, alat. Ya. Ya, karena untuk menjadi sebuah metode itu perlu tahapan yang panjang dan perlu diverifikasi dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah sebuah tools. Jadi karena ini sebuah tools, maka akan sangat tergantung dari siapa yang nanti akan memainkan ataupun menyampaikan pembelajaran dengan alat ini. Ya. Anak-anak mulai belajar mengucapkan kata-kata ataupun belajar bahasa itu sudah dimulai dari usia 2 tahun Pak Arifin. Oke. Apalagi anak-anak yang mempunyai kecerdasan verbal, linguistik, itu subhanallah. Ya, kita tidak terlalu banyak, dia hanya mendengar saja itu langsung terekam dan dia bisa langsung ucapkan begitu. Nah, ini bisa dikenalkan mulai dari usia 2 ataupun let's say 3 tahun. Dan seterusnya Pak Arifin. Begitu ya. Dan nah ini yang satu lagi yang koreksinya adalah cara menyampaikannya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Kalau untuk anak-anak ya Pak Arifin. Hanya nih, ada pertanyaan Pak, ini bahannya terbuat dari apa ya? Karena ini produk untuk anak-anak, apakah ini aman atau jika memungkinkan tidak sengaja masuk ke mulut? Terima kasih. Ya. Ini bahannya tadi sudah sempat saya jelaskan, ini dari plastik yang sudah BPA free, ya. Jika bisa didengar, bisa BPA free itu maksudnya berarti bebas dari apa? Bahan-bahan yang berbahaya Pak Arifin. Karena memang kita dari awal meminta, karena kita memang ya namanya ini kita sudah sudah mempertimbangkan bahwa ini alat-alat akan digunakan oleh anak-anak. Ya. Yang kemungkinan mereka mungkin nanti akan bisa jadi ya, ini suka masukkan ke dalam mulut. Sehingga apa? Kita pastikan dari awal ini memang secara bahannya ini adalah pewarnanya aman, kemudian plastiknya juga aman begitu Pak Arifin. Iya, iya. Nah, tetap sekali lagi untuk anak-anak memang harus melalui melalui supervisi gitu. Tapi insya Allah sih ini ya kalau ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditelan gitu. Jadi kalau masukkan anak pun agak susah begitu karena lumayan agak besar. Iya. Mungkin ya yang saya coba ingin memboltkan kembali bahwa ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi ini juga untuk orang dewasa. Karena saya kebetulan dengan bekerja sama dengan Bank BNI Syariah untuk jamaah haji yang akan berangkat itu sebelum karena tadi ini sebuah surveinya ternyata luar biasa. Banyak jamaah kita yang ternyata tuh belum bisa baca tulis Al-Qur'an Pak Arifin. Nah, kami Lamfabet dengan dengan partner kami yaitu ada Askar Kauni bekerja sama kita membuat satu program yang namanya Nabung Haji Bisa Ngaji. Jadi sebenarnya tidak hanya terbatas anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Iya. Tadi pertanyaan dari Ibu Marian ya. Thank you Bu. Ya, terima kasih Bu Marian. Oke. Bagaimana kita kemudian membicarakan strategi pemasaran begitu Pak ya. Oke. Pertama, karena ini adalah alat edukasi, ya, alat edukasi pasti ini menjadi kebutuhan semua orang. Cara yang paling mudah, pasar yang sebenarnya kita kalau dari sisi kami ya, itu adalah pasar yang merangkul para ibu-ibu profesional yang sangat care dengan pendidikan anaknya. Ya, baik yang nanti mau belajar Arabik, ngaji ataupun juga belajar A-I-U-E-O Pak Arifin. Iya, iya. Ini saya sudah coba setahun ini saya coba bertemu dengan berbagai macam kalangan. Ya. Tapi paling mudah itu kemarin sebelum lockdown saya pernah buat sebuah event workshop fun active learning. Ya. Jadi saya undang seluruh guru-guru TPA, TKA yang ada di Kota Serang. Ya. Alhamdulillah yang hadir waktu itu 20 orang Pak Arifin.
ya 20 orang, dan alhamdulillah yang keluar 19 box Pak Arifin. Oh, bisa itu. Jadi konversinya cukup besar. Berarti kalau misalnya nih Pak ada satu reseller kita Pak nih, dia mau menjual di satu komunitas, bisa kontak dengan sekolah-sekolah Pak Arifin, ini bagus sekali. Sekolah-sekolah. Ya. Jadi kalau misalnya kontak misalnya dia adalah komunitas misalnya seperti itu. Kemudian dia butuh pembelajarannya seperti apa gitu. Berarti yang Bapak Ibu sebagai supplier ini kan mau menjelaskan ya produknya. Berarti beliau bisa ngundang secara Zoom atau apa nih ke Pak Yusuf melalui outlet, bisa ya Pak? Oh, please welcome. Saya sangat senang sekali kalau memang nanti ada Bapak Ibu ya yang mau mengundang, dan sebenarnya tadi di slide yang tadi Pak Arifin, ya. Saya juga salah satu strateginya begitu. Jadi saya bikin namanya event berbagi, itu free, siapapun boleh ikut melalui Zoom. Kita ada edukasi gitu. Ada edukasi, jadi memang harus diedukasi karena kalau orang tidak mengerti ini apa sih fungsinya, ya nggak ngerti mereka begitu. Nah makanya saya coba sudah sudah bertemu dengan berbagai macam level, kemudian juga market yang ada. Ini memang untuk harus pertama adalah orang-orang yang sangat concern dengan pendidikan anak nih Pak Arifin. Oke, setuju Pak. Sebenarnya lebih mudah itu kayak di kantor gitu Pak Arifin. Ya, biasa kalau satu beli itu pada beli semua. Okay, ataupun kita belajar vocabularies window. Mungkin banyak yang bisa mengucapkan window, tapi bagaimana menulis? Yuk anak-anak coba tulis kata window ya. Mereka akan cari huruf W-nya, kemudian cari huruf I, N, terus kemudian di satu-satu gitu Pak Arifin. Ya. Nah ini kan juga melatih memori, sekaligus juga melatih konsentrasi, motorik, fokus, sehingga dia bisa membuat satu rangkaian kata. Huruf ya, kata betul. Ya. Jadi ini di sini ada fungsi edukasinya nih Pak Arifin. Iya. Jadi saya lihat tadi juga di YouTube ada beberapa ya di Lamabet unboxing-nya, kemudian cara pemakainya juga ada. Silakan Bapak Ibu cek ya di sana. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Dan tadi Pak Yusuf menawarkan ya buat Bapak Ibu kalau memang ada kebutuhan misalnya mengundang Zoom atau apa ya, sekiranya memberikan satu tambahan ya ilmu buat buat ilmu penambahan ya. Tadi toolsnya ini biar jelas seperti itu boleh. Nanti kontak dengan kita di As Outlet ya. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Yusuf ya. Gitu Pak. Oke, terakhir Pak mungkin Pak. Nih karena waktu juga Pak. Yang mau disampaikan ke teman-teman semua Pak. Oke, Pak Arifin dan ayah bunda, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Jadi kami ingin menawarkan sebuah pendekatan dalam menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan. Caranya adalah kenali keunikan, pendidikannya baru ngikut. Caranya adalah karena kita kenali dulu keunikan anak-anak, bahwa ada anak-anak yang sangat visual Pak Arifin. Dia visual itu dia bisa nonton, diem, berjam-jam. Ada anak juga yang sangat sangat banyak gerak, itu anak-anak kinestetik. Anak estetik, kemudian juga ada anak auditori, dan berbagai macam lagi karakter-karakter pembelajaran. Nah, dengan berbagai macam pendekatan tadi itu, kita tuh butuh satu media yang bisa memenuhi kevisualannya, kekinestetikannya, dan auditorinya. Jadi dengan pendekatan yang menyesuaikan dengan keunikan anak ini, insya Allah belajar akan menyenangkan dan belajar akan membahagiakan. Itu saja Pak Arifin, terima kasih. Oke, thank you Pak Yusuf. Jadi benar-benar detail tadi ya untuk penjelasan mengenai Lamabet ini, dan mudah-mudahan ini memberi satu alternatif buat Bapak Ibu ya yang sedang mungkin anaknya masih balita atau mungkin datang atau siapa yang memberikan satu yang terbaik buat mereka ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf dan Bapak Ibu. Karena waktu juga ya terbatas, kita akhiri saja untuk
RPK hari ini, dan kita akan ketemu di RPK Rabu depan di jam yang sama ya, 14.30 sampai dengan selesai. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya di rumah. Dadah.